Nah, yang slide terakhir ada rasio desidendi, pembuktian dolus dan for badaj. Kesengajaan disimpulkan dari tindakan terdakwa menggunakan racun cyanida, menunjukkan kehendak merampas nyawa. Unsur dengan rencana terlebih dahulu dibuktikan melalui rangkaian tindakan sistematis dan terakumulasi. Yang pertama ada persiapan, memasang minuman yang akan diminum korban, dan yang kedua ada penguasaan area, menguasai meja dan minuman dalam waktu cukup untuk memasukkan racun. Dan ketiga ada perilaku pasca perbuatan, sikap tenang setelah korban kolaps, menguatkan niat. Dan yang terakhir ada perencanaan matang, memilih lokasi, waktu, mempersiapkan alat, dan menghalangi pandangan CCTV. Terus ada kesimpulan dan saran, argumentasi Hakim Mahkamah Agung dalam putusan nomor 498 K garis miring PID garis miring 2017 menunjukkan bahwa bukti tidak langsung dapat memenuhi batas minimum pembuktian dan menyimpulkan unsur subjektif pidana melalui inferensi dari rangkaian fakta yang saling mendukung. Nah, yang pertama ada saran untuk penegak hukum menerapkan kehati-hatian dan kearifan tinggi dalam menilai bukti penunjuk. Dan yang kedua, saran untuk legislator merevisi pasal 184 KUHP untuk secara eksplisit memasukkan alat alat bukti elektronik. Sekian, Pres- apakah ada pertanyaan? Man, kita lanjutkan dulu ke kelompok 2. Terima kasih kelompok Oh, 5. siapa? Nanti kita akan Siapa? berdiskusi setelah kelompok 6 berikutnya. Turun ya kelompok 5. Ya, Pak. Silahkan dipersiapkan pertanyaan dan diskusinya nanti untuk kelompok 5 sambil kita menunggu kelompok 6 melakukan presentasi dan menyiapkan screen-nya. Baik, izin untuk share screen. Silahkan. Recording in progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Maulana Fajar SHMH dan rekan-rekan yang kami banggakan. Sebenarnya perkenalkan kami dari kelompok untuk mempresentasikan makalah yang sudah kami buat, yaitu tentang argumentasi hukum dalam kasus perdata. Dan yang kami kembangkan lagi menjadi argumentasi hukum dalam kasus perdata tentang keabsahan perjanjian non prestasi dan gugatan sederhana pada putusan nomor 41 PDT.G.S garing 2021 garing Pengadilan Negeri Kayu Agung. Dan sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6, di sini terdiri dari saya, Muhammad Iksan, Fadil Sofian, Sahda Selena, dan Septia Fitriana. Baik, memasuki latar belakang pada bab 1 pendahuluan, hukum perdata merupakan merupakan individu antara manusia dengan manusia ataupun badan hukum dalam masyarakat. Dan salah satunya adalah mencakup aspek terkait hal perjanjian, kepemilikan, hingga tanggung jawab hukum. Dalam ranah ini, kasus argumentasi hukum berperan penting sebagai alat pembelaan di pengadilan. Argumentasi yang baik harus disusun secara tersistematis berdasarkan bukti-bukti yang kuat, serta berlandaskan norma hukum yang relevan agar mampu meyakinkan majelis hakim demi mencapai putusan yang berkeadilan.
Kemudian makalah ini juga menyoroti penerapan argumentasi hukum dalam kasus putusan nomor 41 PDT G.S/2021 garing PNKG, yaitu perkara perdata mengenai wan prestasi dalam perjanjian utang piutang antara Yuliana selaku penggugat dengan Adi Kusuma dan Satipalia selaku tergugat. Penggugat pada awalnya memberikan pinjaman sebesar 300 juta rupiah disertai jaminan mobil dan tanah. Namun tergugat tidak mengembalikan uang sesuai waktu yang telah disepakati, yaitu 3 bulan. Kemudian penggugat dalam petitum mengajukan tuntutan yaitu berupa pengembalian utang dan sita jaminan, sementara tergugat beralasan sebagian sudah dibayar. Kemudian hakim menilai juga apakah perjanjian tersebut sah terjadi wan prestasi dan apakah perkara ini memenuhi kriteria gugatan sederhana. Karena kasus ini didaftarkan dengan kualifikasi gugatan sederhana. Selanjutnya, dalam penyusunan analisis ini kami menggunakan pendekatan atau metode normatif dengan penyusunan argumentasi hukum yang pada umumnya sering digunakan, yaitu metode IRAC, ada Issue, Rule, Application, and Conclusion. Melalui metode ini, penulisan menyusun argumentasi hukum berdasarkan identifikasi daripada uraian kasus yang ada dalam putusan pengadilan sebelumnya. Adapun landasan teori di sini yang digunakan adalah argumentasi hukum positif, yaitu merupakan argumentasi hukum yang objektif, tentunya sesuai dengan hukum positif, bukan suatu pendapat yang subjektif. Dan kemudian juga ada di sini wan prestasi menurut pasal 1239, yaitu tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak untuk berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian di sini ada unsur-unsur wan prestasi menurut Subekti, yaitu tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan tidak sebagaimana mestinya. Kemudian yang ketiga melakukan tetapi terlambat, dan keempat melakukan hal yang dilarang oleh perjanjian. Selanjutnya di sini ada gugatan sederhana sebagaimana yang diatur dalam Perma nomor 4 tahun 2019, yaitu bahwasanya gugatan sederhana merupakan perkara perdata yang nilai materialnya kurang dari 500 juta. Tapi pihak ketiga dalam kasus tersebut tidak dalam pembuktian sederhananya tidak dapat atau pembuktian sangat tidak dapat dikategorikan karena tidak sesuai dengan ketentuan daripada pasal tersebut. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Selena. Silakan. Baik, selanjutnya ada bab 3 yang ini tentang pembahasan. Jadi pada bagian ini pembahasan ini saya itu akan menjelaskan terkait isu hukum yang muncul dalam putusan nomor 41 garis miring PDT titik G titik S garis miring 2021 garis miring Pengadilan Negeri Kayu Agung. Jadi inti dari perkaranya itu adalah tentang perjanjian utang piutang ya antara para pihak, yang dimana kemudian itu menimbulkan pertanyaan, apakah perjanjian tersebut benar-benar sah menurut hukum dan apakah kewajiban masing-masing pihak sudah dijalankan dengan benar. Kasus ini tuh tentu menarik untuk kita bahas ya, karena meskipun nilai gugatannya di bawah 500 juta, yang sebenarnya ini termasuk kategori gugatan sederhana, tapi ternyata ada pihak ketiga juga yang berkepentingan terhadap objek jaminannya. Nah, jadi kehadiran pihak ketiga ini membuat perkaranya jadi lebih kompleks. Lalu dari kondisi tersebut ada beberapa poin penting yang harus dianalisis, mulai dari keabsahan perjanjiannya, ada atau tidaknya wan prestasi, sampai apakah memang layak dimasukkan sebagai gugatan sederhana. Oke, lanjut ke isu masalah. Jadi di sini ada beberapa isu masalah, yang diantaranya itu adalah satu, apakah perjanjian utang piutang antara penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata, serta apakah memenuhi asas Pacta Sunt Servanda, lalu sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Lalu kedua adalah apakah tergugat dapat dinyatakan telah melakukan peran prestasi berdasarkan ketentuan pasal 1239 KUH Perdata. Lalu yang terakhir, apakah perkara ini memenuhi kriteria sebagai gugatan sederhana sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang gugatan sederhana? Lalu selanjutnya di sini ada rule atau ketentuan hukum yang berlaku. Jadi untuk menjawab semua isu tersebut ini kita menggunakan beberapa dasar hukum, yaitu pasal 1320 KUH Perdata, pasal 1338 KUH Perdata,
pasal 1239 KUH Perdata, dan terakhir adalah Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 tentang gugatan sederhana. Oke, dikembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan disampaikan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Septi. Baik, saya akan melanjutkan pada bagian pembahasannya. Di sini ada menjelaskan penerapan hukum berdasarkan kasus yang tadi di awal dijelasin. Pertama ini dari hasil analisis hubungan hukum antara penggugat dan tergugat telah memenuhi seluruh syarat syahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata. Lalu ada kesepakatan tertulis mengenai pinjaman sebesar 300 juta ini. Lalu objek perjanjiannya sudah jelas dan para pihak juga dinilai sudah cakap hukum. Karena semua syarat terpenuhi, maka perjanjian ini mengikat secara hukum dan wajib dipenuhi sesuai asas fakta san servanda sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Next. Lalu selanjutnya dalam proses pelaksanaannya, di sini tergugat ternyata tidak mengembalikan pinjaman sesuai waktu yang sudah disepakati, yaitu 3 bulan sejak tanggal 17 November 2019. Keterlambatan ini jadi menunjukkan adanya unsur wan prestasi sesuai dalam pasal 1239 KUH Perdata, di mana mereka para pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dijanjikan. Walaupun tergugat mengklaim sudah membayar sebagian, namun tidak bisa menghapus kewajiban utama itu, yaitu melunasi seluruh pinjaman. Karena itu, tindakan tergugat tetap dikategorikan sebagai wan prestasi. Next. Lalu yang terakhir, ketika masuk ke sisi proseduralnya, muncul permasalahan yang baru. Kayak perkara ini ternyata tidak memenuhi kriteria gugatan sederhana karena melibatkan pihak ketiga, yaitu pemilik objek jaminan berupa mobil dan tanah. Karena berdasarkan pasal 4 ayat 1 Perma nomor 4 tahun 2019, perkara yang melibatkan pihak ketiga tidak dapat diperiksa melalui mekanisme gugatan. Jadinya hakim ini menyatakan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima atau NO karena perkaranya tidak lagi bersifat sederhana. Sekian dari saya. Baik, Oke, terima di kasih sini teman-teman. belum Pak. Oh, masih ya? Ya, masih di bagian conclusion. Oke, baik. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang conclusion ya atau bagian kesimpulan analisis. Baik, untuk bagian conclusion kami merangkum hasil analisis menggunakan metode IREC terhadap putusan nomor 41 garing Perdata GS garing 2021 Pengadilan Negeri Kayu Agung. Pertama, hubungan hukum antara penggugat dan tergugat merupakan perjanjian yang sah karena memenuhi syarat pasal 1320 KUH Perdata dan mengikat secara hukum sesuai pasal 1338 KUH Perdata. Kedua, tergugat terbukti melakukan wan prestasi karena tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman sesuai waktu yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1239 KUH Perdata. Ketiga, meskipun nilai gugatan berada dalam batasan gugatan sederhana, perkara ini tidak dapat diperiksa melalui mekanisme tersebut karena melibatkan pihak ketiga yang berkepentingan terhadap objek jaminan. Oleh karena itu, putusan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sudah tepat menurut hukum. Lalu ada bagian penutup kesimpulan umum. Secara keseluruhan, analisis kami menunjukkan bahwa perjanjian para pihak sah terjadi wan prestasi berdasarkan ketentuan hukum perdata. Namun, secara prosedural, perkara ini tidak memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana. Hal ini menegaskan bahwa tidak hanya materi gugatan yang harus diperhatikan, tetapi juga unsur-unsur formil dalam mengajukan suatu perkara. Lalu sebagai saran, bagi masyarakat, penting untuk membuat perjanjian secara tertulis dan jelas agar terhindar dari sengketa hukum di kemudian hari.
Lalu ada saran bagi praktisi hukum, perlu memastikan bahwa perkara yang diajukan benar-benar memenuhi syarat gugatan sederhana, terutama terkait nilai gugatan dan tidak adanya pihak ketiga. Dan bagi lembaga peradilan, konsistensi penerapan asas itikat baik dan asas pacta sunt servanda perlu terus diperkuat agar putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan yang substantif. Lalu demikian conclusion dan penutup dari kami. Terima kasih atas perhatiannya kepada rekan-rekan dan dosen pengampu. Kami siap untuk memasuki sesi tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih teman-teman kelompok 5 dan kelompok 6. Bagus presentasi teman-teman runtut, ya, tertata dan rapi. Kita akan mulai diskusi teman-teman untuk kelompok 5 dan 6. Tapi sebelum itu saya mau cross check dulu kelompok 5. Apakah betul teman-teman tidak mengirim PowerPoint-nya ya, atau terlewat? Saya buka di file Google Drive-nya kelompok 5 tidak ada PowerPoint-nya atau menyusul kemarin. Terlewat, Pak. Oke, boleh dilengkapi ya. Nanti Teh Bunga Oh, kirim yang Google Drive-nya. Nanti untuk di-upload di Google Drive. oh siap. Silahkan teman-teman untuk memberikan diskusi yang konstruktif, baik itu ditujukan kepada kelompok 5 maupun kelompok 6, dan yang akan melakukan diskusi dan melakukan jawaban kalau itu sifatnya pertanyaan, tidak harus oleh presentatornya ya, tapi oleh teman-teman yang lain juga untuk bisa memberikan tambahan jawaban. Silahkan, saya berikan waktu seluas-luasnya dengan keterbatasan waktu. Ayo teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Seharusnya ada ya, ini topiknya sangat menarik sekali. Kelompok 5 tadi membahas tentang pidana, putusan hakim dalam kasus pidana yang tematik ya, kasuistik, yaitu putusan tentang kasus pembunuhan sianida, ya, racun sianida yang menyita perhatian publik saat itu. Kemudian di kelompok 6 tentang one prestasi, perjanjian hutang piutang yang mungkin sangat relevan ya, relate dengan kehidupan kita di sekitar masyarakat kita. Jadi sepertinya diskusinya harusnya hidup. Silahkan dipandu teman-teman moderator, teman-temannya untuk dipantik untuk bertanya dan berdiskusi. Sepertinya sudah pada paham, Pak, teman-teman yang lain. Oke, kalau begitu saya yang nanya sedikit ya. Ini untuk kelompok 6 terlebih dahulu nih. Tadi teman-teman menyampaikan, mungkin teman-teman yang lain juga, kecuali memang sudah paham ya. Tapi tadi ada disebutkan dengan one prestasi yang itu diawali dengan gugatan sederhana. Kira-kira teman-teman bisa menjelaskan terlebih dahulu ya, gugatan sederhana itu seperti apa secara singkat, agar kemudian ini runut juga. Saya berharap sih teman-teman sudah paham, tapi kalaupun mungkin ada yang kurang paham, dijelaskan terlebih dahulu nih tadi kosakata yang mungkin teman-teman baru dapatkan atau memang sudah didapatkan tentang gugatan sederhana. Coba. Baik, Bapak Boleh, izin Pak. untuk menjawab.
Oh, boleh sama Isan aja. Terkait gugatan sederhana yang sederhananya itu dalam Perma nomor 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 1 tahun 2019 itu pada pasal 4 itu sederhananya itu dijelaskan bahwasanya untuk mengajukan gugatan sederhana untuk unsurnya itu harus kurang dari 500 juta tidak lebih dan juga tidak boleh adanya pihak ketiga. Sedangkan tadi dalam kasus kita itu adanya pihak ketiga, Pak. Jadi itu jadi NO gugatannya. Seperti itu, Bapak. Betul ya, jadi teman-teman ya saya berharap teman-teman sudah paham semua, tapi karena tadi tidak dijelaskan di awal bahwa dalam kasus tertentu ada yang dimaksud dengan gugatan sederhana. Itu apa tata cara gugatan pemeriksaan yang sederhana ya, karena memang disebutnya sederhana, kemudian bersifat cepat, kemudian tadi materialnya tidak melebihi atau batas maksimal 500 juta dan diselesaikan oleh hakim. Hakimnya berapa coba? Dalam penyelesaian kasus dengan gugatan sederhana, penyelesaian hakimnya di penyelesaian kasusnya dilakukan persidangan oleh berapa hakim? Teman-teman? Izin menjawab Bapak, kalau gugatan sederhana diperiksa sama hakimnya itu, diperiksa sama diputus sama hakimnya itu cuma satu orang. Tuh, atau hakim tunggal ya? Ya, Pak Hakim Tunggal. Ya, jadi hakim tunggal. Jadi ini juga teman-teman harus memahami itu dulu. Kenapa kemudian tadi langsung ke gugatan sederhana, kemudian kenapa tadi unsurnya NO. Ya, jadi tadi gugatan sederhana itu adalah gugatan yang sifatnya memang sederhana, baik secara material ya yang tadi 500 juta itu maksimal. Kemudian cara penyelesaiannya juga yang lebih sederhana, lebih cepat gitu ya. Semua kasus hukum sebetulnya sama, tetapi nilai bobotnya yang dianggap harus lebih cepat, penyelesaian perkaranya juga dilakukan lebih cepat, kemudian unsur para pihaknya juga tidak boleh ada pihak yang tambahan pihak ya, jadi penggugat dan tergugatnya itu harus satu-satu, kemudian diputus, diperiksa dan diputuskan oleh hakim tunggal. Nah tadi dalam kasus yang tadi kemudian tidak memenuhi unsuran prestasi, salah satunya ada karena gugatannya itu dilakukan oleh beberapa pihak ya. Iya betul, Bapak. Ada pihak ketiga tidak Pihak memenuhi ketiga. syarat. Betul. Terus kemudian, apakah saya di luar dari konteks tadi, saya ingin bertanya kepada teman-teman, tidak harus kepada sentator, apakah kemudian yang melatar belakangi suatu kasus perdata dalam hutang piutang itu disebut wan prestasi? Kira-kira apa syarat mutlak yang menyebabkan bahwa kasus tersebut adalah kasus wan prestasi dalam hutang piutang? Kira-kira apa? Anasir-anasir atau unsur-unsur yang menyebabkan itu disebut dengan wan prestasi. Kalau izin menjawab ya Bapak, kalau dilihat dari pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu adanya debitur tidak memenuhi kewajiban. Nah di situ tuh adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh tergugat karena telat waktunya, Pak. Selain itu, selain telat waktunya, tepat waktu, tapi kemudian misalnya hutangnya dijanjikan 100 juta, kemudian dibayarnya 20 juta. Kira-kira tetap prestasi apa enggak? Utang tersebut wajib dibayar sesuai kesepakatan sebagaimana syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata. Setelah itu harus terbukti bahwa debitur tidak memenuhi prestasi atau tidak membayar hutang, terlambat membayar atau membayar tidak sesuai dengan yang dijanjikan sebagaimana diatur dalam pasal 1239 KUH Perdata dan ajaran Subekti. Mungkin cukup segitu, Pak. Betul. Betul ya, salah satu anasir-anasir atau syarat-syarat yang disebabkan atau disebutkan bahwa satu kasus itu disebut wan prestasi. Salah satunya adalah tadi tenggat waktu yang dijanjikan kemudian tidak yang disepakati tidak dibayarkan pada waktunya, kemudian jumlah ya, yang dibayarkan oleh debitur itu juga tidak semestinya gitu ya. Jadi sekalipun ada proses pembayaran tapi kemudian terlambat, nah itu tetap disebut wan prestasi sekalipun tetap proses penyelesaiannya hutang piutang itu kan pada prosesnya adalah dilakukan pembayaran. Jadi sekalipun nanti ada perjanjian ulang, pembayarannya kemudian misalnya si A itu meminjam dengan kesepakatan 50 juta per bulan gitu ya, jumlah pinjamannya 1 miliar. Tetapi kemudian pada prinsipnya, pada prosesnya misalnya si A mengalami violate yang kemudian tidak bisa melakukan pembayaran gitu ya, tapi kemudian dilakukan perjanjian ulang
bahwa proses pembayarannya itu dalam 1 bulan hanya misalnya 20 juta, tetapi sampai akhir itu dibayarkan. Nah, itu tidak menjadi soal karena proses prinsip dalam hutang piutang itu adalah perdata hubungannya ya, tidak menjadi pidana kalau prosesnya dilakukan dengan proses yang baik. Artinya misalnya menjadi lebih kecil pembayarannya selama itu disepakati, yang jelas kasus atau unsur dalam hutang piutang itu adalah selesai. Artinya bagaimanapun prosesnya, selama itu disepakati, hutangnya harusnya 50 juta, tapi kemudian mencicil menjadi 20 juta, itu hal yang bisa dilakukan dalam kasus hutang piutang selama ya antara yang meminjamkan ya, dengan yang meminjam uang, gitu ya, itu kemudian melakukan kesepakatan. Berubah menjadi unsur pidana, apakah bisa kasus hutang piutang menjadi unsur pidana? Kira-kira Bisa, Pak. Kira-kira kenapa nih kasus perdata hutang piutang salah satu prestasi tadi kemudian menjadi kasus pidana? Kira-kira apa yang menyebabkan kasus perdata hutang piutang menjadi pidana? Jika mungkin ini menurut pandangan saya ya Pak ya, bisa bisa terjadi, bisa pindah kepada hukum pidana karena mungkin di salah satu pihak ada yang tidak bisa menerima, atau tidak sabar gitu Pak, sudah melebihi kesabarannya dan melakukan tindakan tindakan pidana Pak. Jadi mungkin bisa langsung lanjut ke hukum pidana seperti itu Pak. Ada yang lain? Izin nambahin Pak, bisa ke pidana kalau jadi akhirnya tuh si yang berhutang ini tuh melakukan kayak menipu gitu Pak. Jadi dia tuh waktu melakukan transaksi hutangnya tuh dia memasukkan identitas atau dokumennya gitu. Jadi bisa penipuan, jadi ranahnya ke kasus pidana gitu Pak. Menurut saya. Ada lagi, satu lagi? Ya, pada prinsipnya bahwa hutang piutang itu selama dilakukan dengan ikhtiar yang baik, walaupun tadi misalnya berubah ya cara pembayarannya, tenggat waktu pembayarannya, kemudian nominal yang dibayarkan, tapi kemudian disepakati oleh kedua belah pihak, tetap ya pada prinsipnya pokok perkara dalam hutang piutang itu adalah perdata. Tetapi kemudian berubah menjadi pidana apabila ada unsur-unsur lain. Contoh tadi adanya penipuan atau penggelapan yang memang secara prinsip kalau dari awal memang melakukan niat yang tidak baik bahwa peminjaman itu dilakukan dengan niat untuk penipuan gitu, memang menipu kemudian menggelapkan gitu, atau ya, di luar daripada itu konteks yang tadi ya betul bahwa penipuan penggelapan atau juga ada unsur-unsur tambahan yang itu keluar dari konteks perdata dan pidana hutang piutangnya. Apa coba salah satunya adalah ketika misalnya yang meminjamkan uang melakukan penagihan hutang kepada yang terhutang itu dengan debt collector yang kemudian misalnya melakukan pemerasan atau melakukan penyiksaan, nah yang kemudian wah hutangnya tadi, nah kasus pidananya tadi bukan pada hutang prinsip utamanya, tetapi tadi penganiayaannya atau perbuatan tidak menyenangkan. Jadi bisa juga bertambah meskipun pokok perkaranya dari perdata menjadi pidana itu hanya tadi adanya penipuan atau penggelapan, tetapi juga bisa bertambah kasus pidananya itu dengan pidana yang lain. Tadi ketika misalnya yang meminjamkan itu melakukan penagihan hutang dengan cara yang tidak baik ya, kemudian mencemarkan nama baik misalnya melalui sosial media, berarti kan jadi pidana meskipun bukan kasus hutangnya, tapi misalnya undang-undang ITE-nya pencemaran nama baiknya, atau misalnya melakukan penagihan dengan debt collector yang mencederai fisik gitu ya, nah itu juga bisa. Atau sebaliknya yang ditagihnya yang kemudian malah lebih galak ya, kemudian misalnya melakukan penganiayaan terhadap si yang punya yang menghutangkan, itu juga ada unsur-unsur tambahan yang lain meskipun bukan pada kasus atau pada pokok perkara hutangnya. Kalau hutangnya itu menjadi pidana itu hanya satu tadi, adanya penggelapan, adanya penipuan dan itikad yang tidak baik. Ya, karena kita dibatasi waktu, saya ingin review ke kelompok 5 tadi tentang pidananya karena tidak ada yang bertanya, jadi ya, saya coba review tapi juga dengan pertanyaan. Teman-teman, ketika kasus Mirna terjadi, masih ingat teman-teman kira-kira sedang dalam usia berapa atau dalam kelas berapa dulu pada saat
kasus Mirna menghebohkan, Jessica itu menghebohkan publik? Kira-kira ada yang masih ingat tahun berapa terjadinya? Masih SMP, Pak. Masih SMP. Iya, Pak. Masih muda-muda. Oke, ada yang ingat ya ketika SMP bahwa kasus pidana ini kelompok 5 nih ya. Kasus pidana Mirna ini menyedot perhatian publik ya. Bahkan saya salah satu orang yang saat itu juga saya juga masih SMA atau kuliah kali ya, awal-awal kayaknya ya SMA atau semester 1 2 kuliah gitu. Itu menyita banyak sekali perhatian dan saya termasuk orang yang ikut mengikuti karena kasus Mirna itu disidangkan dan persidangannya ditayangkan per minggu seperti halnya drama Korea atau drama Cina nih yang berseason-season begitu ya. Nah, di per minggu itu diperlihatkan secara gamblang proses persidangannya bahkan dari pukul 9 pagi sampai pukul 12 malam misalnya itu live di beberapa stasiun televisi. Bahkan saya pernah ingat ada satu saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak Jessica. Ini kan tersangka dan terdakwanya Jessica ya. Jessica Kumala Wongso itu dari Cina kalau tidak salah, dengan bahasanya bahasa juga yang langsung tidak penerjemahnya dari Cina. Nah, ini membuktikan kasus ini sebetulnya relevan pada saat tadi kasus tindak perkara yang digagas atau makalah yang digagas oleh kelompok 6 tentang argumentasi hukum ya dalam putusan hakim pidana. Kenapa menjadi relevan? Karena kasus putusan pidana Mirna ini tidak ditemukan bukti langsung. Ya, teman-teman sekalian, jadi tidak ada bukti yang langsung menjelaskan, membuktikan bahwa Mirna itu betul menuangkan sianida kepada kopi espresso di Cafe Olivier waktu itu. Jadi putusan hakim didasarkan pada alat-alat bukti yang lain. Nah, saya tanya, alat bukti dalam kasus pidana itu apa saja? Teman-teman masih ingat? Alat Kelompok bukti, 5? Pak. Ya, alat bukti itu apa saja dalam kasus pidana? Yang kemudian bisa menjerat seseorang itu tetap bersalah dan tetap dipidana. Dalam kasus Mirna, dalam kasus salah satu kasusnya yang di teman-teman angkat, itu kasus tadi Jessica Wongso, itu pada prinsipnya hakim tidak membuktikan dalam putusannya bahwa Mirna langsung Jessica terbukti menuangkan sianidanya. Tetapi kemudian pada putusannya disebutkan Jessica Kumala Wongso itu bersalah atau benar pelakunya atas dasar unsur-unsur pembuktian yang lain. Kira-kira apa bukti itu? Apa jenis alat bukti itu apa saja atau unsur bukti itu apa saja dalam pidana? Oh, kalau dalam pidana itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, ada surat, petunjuk, sama keterangan terdakwa, Pak. Oke. Nah, ini yang membuktikan bahwa kemudian kalau teman-teman ingat atau karena memang masih SMP gitu ya. Tapi kalau kelompok 5 harusnya paham dengan kasusnya, ya makanya saya tadi tanya kasus Mirna itu pada prinsipnya tidak membuktikan secara langsung bahwa Jessica Kumala Wongso itu menuangkan bubuk sianidanya. Makanya ini menjadi ramai karena memang 50-50 gitu ya. Saya masih ingat ya ketua tim kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso itu yang hari ini menjadi ketua Peradi. Siapa? Pak Oto Hasibuan, Pak. Betul, Oto Hasibuan ya, Wamen juga hari ini. Beliau sudah terkenal tapi menjadi lebih terkenal itu pada saat menangani kasus Jessica Wongso karena setiap hari mukanya timbul di televisi. Nah, perdebatannya menjadi sangat muncul, menguap dan mencuat menjadi sangat besar karena masing-masing pihak tidak membuktikan memang secara langsung Jessica Kumala Wongso ini menuangkan ya di CCTV ada CCTV-nya jelas, tetapi tidak ada pada saat Mirna Jessica menuangkan itu partnya bagiannya itu hilang, tidak ada. Kemudian yang menjadikan hakim berbulan-bulan itu pidananya persidangannya itu ditayangkan itu pada akhirnya putusan atau amar putusannya tetap menyatakan bahwa Jessica Kumala Wongso itu
bersalah itu atas dasar tadi ya kesaksian ahli, kesaksian barang bukti, kemudian terdakwa, termasuk analisis hakim ya, karena hakim punya ijtihad, punya pemikiran dan argumentasi hukum karena menilai bahwa Mirna ini dari sisi psikologi adalah memiliki kepribadian yang ganda dan pandai berbohong gitu ya. Jadi ini teman-teman kelompok 5 harus paham nih, kalau ada yang tadi harusnya teman-teman juga bisa mempertanyakan kalau kemudian membaca dulu makalahnya. Makanya kenapa saya inginnya teman-teman men-share ulang dulu makalahnya kemudian membaca. Jadi akan ada banyak celah pertanyaan dan diskusi. Nah, teman-teman bisa saja bertanya apa kemudian putusan hakim, keyakinan hakim yang menyebabkan Jessica ini dihukum ya 20 tahun ya, ditolak dikasasinya dan yang lain-lain, padahal tidak ada bukti langsung yang menyatakan atau memperlihatkan Jessica itu melakukan penuangan sianida. Nah, tapi tadi karena ada keterangan terdakwa, ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, kemudian di sana juga ada hasil otopsi, meskipun ini juga diperdebatkan. Kenapa kemudian hasil otopsinya diperdebatkan, teman-teman? Ada yang tahu tidak kenapa hasil otopsi Jessica Mirna ini diperdebatkan? Nah, salah satu bentuk ya yang mencuat permasalahan ini bahwa Mirna itu diracun itu karena hasil otopsi. Pada prinsipnya di awalnya Jessica Kumala-Wongso kasus ini, Mirna ini tidak ada yang menyangka bahwa ini adalah dibunuh atau diracun, tapi kemudian karena Bapak Mirna ini, ayahnya ini kemudian merasa janggal setelah beberapa hari sebetulnya. Nah, kemudian barulah diotopsi gitu ya. Nah, dan otopsinya adalah otopsi parsial, ya, otopsi yang tidak menyeluruh hanya di area lambung. Karena mereka menolak. Nah, akhirnya Otto Hasibuan dengan tim kuasa hukumnya menyampaikan bentuk proses otopsi parsial, otopsi yang tidak utuh, itu juga bisa diperdebatkan karena bisa saja ya kasus lambungnya itu tadi terdapat sianida karena memang sudah 2-3 hari ya di rumah duka. Kemudian muncullah secara normatif gitu ya, secara murni dari tubuh si orang mayat itu kemudian menghasilkan sianida. Jadi tidak keseluruhan dari keseluruhan otopsi itu kan dari mulai tenggorokan, dari mulai semuanya kan diotopsi secara utuh gitu ya. Ini membahayakan menurut Otto Hasibuan dengan otopsi yang parsial hanya di lambung tadi ya, yang kemudian menemukan cairan sianida yang hanya beberapa miligram, yang itu bisa saja karena memang sudah